Baru bebas dari penjara, Habib Rizik langsung deklarasi. Ini isinya. Nah, yang ingin saya sampaikan, pembebasan saya pada hari ini tidak ada sangkut paut dengan keputusan politik apapun. Itu yang perlu saya sampaikan. Tidak ada sangkut paut dengan putusan politik apapun dari partai politik yang manapun. Jadi kalau besok atau lusa ada yang tiba-tiba mengklaim itu saya yang bantu tuh, saya yang bebasin tuh, saya yang urus tuh, bohong itu semua. Terkait apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab bahwa pembebasan beliau itu karena proses hukum yang memang sesuai standar. Jadi Habib Rizik ini mendapat remisi, Habib Rizik mendapat kebebasan bersyarat, itu adalah proses hukum yang biasa. Jadi bukan karena faktor pemberian atau hadiah dari partai politik atau pejabat atau penguasa, tidak. Tetapi ini proses hukum yang memang dijalani oleh Habib Rizik Syihab. Yang berikutnya ingin saya sampaikan ya ikhwan, insya Allah saya bersama-sama dengan para habaib dan para kiai yang selama ini kita berjuang bersama-sama akan tetap istiqamah berjuang di jalan Allah. Akan tetap kita menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Habib Rizik ketika memberikan ceramah kemudian memberikan arahan ini akan diikuti oleh massa yang cukup besar. Jadi bebasnya Habib Rizik ini adalah sesuatu yang menjadi harapan baru teman-teman, siapa nanti yang akan didukung di Pilpres 2024. Karena tidak mungkin Habib Rizik akan diam ketika proses Pilpres itu berlangsung. Pasti Habib Rizik merekomendasikan, Habib Rizik memberikan fatwa terkait siapa yang akan didukung di 2024. Karena itu pengaruhnya luar biasa teman-teman. Habib Rizik bebas hari ini memberikan harapan baru, memberikan semangat baru, dan yang penting teman-teman, Habib Rizik bisa melakukan dakwah, menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang terus diperjuangkan oleh Habib Rizik Syihab. Habib Rizik Syihab bebas dari penjara usai menerima remisi. Mantan Imam Besar Front Pembela Islam itu bebas bersyarat dengan status tahanan kota. Meski masih berstatus tahanan, hal tersebut tidak menghalangi HRS untuk mengumpulkan simpatisannya. Dia langsung menggelar pertemuan bersama para simpatisan di kediamannya, Jalan Petamburan 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu 20 Juli 2022. Tidak hanya bertemu dengan simpatisan, Rizik Syihab juga mendeklarasikan posisinya yang akan selalu berdiri bersama umat. Habib Rizik berjanji setia bersama umat dan akan terus menggaungkan hak-hak umat di Indonesia. Ia berharap dengan tekadnya saat ini akan memberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Rizik Syihab resmi bebas bersyarat dari rutan kelas 1 Cipinang, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur hari ini, Rabu 20 Juli 2022. Pembebasan bersyarat Rizik berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor PAS 1508.PK 05.09 tahun 2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang pembebasan bersyarat narapidana HRS. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM DKI Jakarta, Ibnu Culdun, mengatakan pembebasan bersyarat ex-pimpinan Front Pembela Islam berjalan kondusif. Sebelumnya Rizik sempat menjalani masa tahanan di Rutan Bareskrim Polri sejak tanggal 12 Desember 2020 hingga 20 Januari 2022, lalu dipindahkan ke Rutan kelas 1 Cipinang. Rizik menjalani tahanan untuk 3 perkara putusan. Pertama, pidana 8 bulan penjara diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 11 Oktober 2021 dalam perkara kerumunan di Petamburan. Kedua pihak denda sejumlah 20 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 5 bulan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 4 Agustus 2021. Putusan ketiga pidana 2 tahun penjara tahun diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 15 November 2021 dalam kasus penyebaran berita bohong tes swab PCR di RS Umi Bogor. Ibnu menuturkan dalam proses pembebasan bersyarat ini, petugas Rutan kelas 1 Cipinang melaksanakan penjemputan Rizik di Hutan Bareskrim, selanjutnya dibawa ke Rutan Cipinang. Setibanya di Rutan kelas 1 Cipinang, petugas melakukan pemeriksaan kesehatan, pengecekan, dan pencocokan surat-surat serta penderaan sidik jari terhadap Rizik. Selanjutnya dilakukan pengecekan dan pencocokan administrasi serta penandatanganan berita acara penyerahan narapidana pembebasan bersyarat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Dalam proses tersebut, Kepala Bapas kelas 1 Jakarta Pusat menyerahkan kartu bimbingan dan menjelaskan kewajiban-kewajiban serta larangan kepada HRS sebagai klien Bapas kelas 1 Jakarta Pusat.
Setelah melewati seluruh proses administrasi, sekitar pukul 07.00 WIB Rizik meninggalkan rutan kelas 1 Cipinang didampingi oleh pihak keluarga dan penasehat hukumnya. Akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung mengungkap pandangannya soal peran penting Habib Rizik Syihab di tengah situasi masyarakat Indonesia saat ini. Bahkan menurut Rocky, eks-pentolan FPI tersebut sangat layak menjadi seorang presiden. Ia menjelaskan, Rizik Syihab sekarang tumbuh sebagai tokoh keajaiban rasional, batas antara etis dan yang tidak etis diperlihatkan Habib Rizik. Batas antara intelektual dan non-intelektual diperlihatkan Habib Rizik, batas antara adil dan tidak adil pun demikian. Meskipun Habib Rizik bukan merupakan tokoh politik, kata Rocky, namun keberadaannya telah membuat politik Islam lebih dipandang di tengah-tengah partai politik nasionalis. Bahkan ujar Rocky, diam-diam Habib Rizik diincar oleh banyak lembaga survei untuk dijadikan ikon atau diintip peluangnya jadi presiden. Seperti diketahui, Habib Rizik Syihab telah selesai menjalani proses hukuman dan mendapatkan pembebasan bersyarat pada hari ini, Rabu 20 Juli. Mantan Imam Besar FPI ini mendekam di penjara sejak 12 Desember 2020 lalu atas kasus penyebaran kabar bohong hasil tes swab virus corona di RS Umi Bogor. Habib Rizik awalnya divonis 4 tahun penjara, lebih rendah dari tuntutan 6 tahun penjara dari jaksa penuntut umum. Upaya hukum Habib Rizik di kasus RS Umi berlanjut hingga Mahkamah Agung MA mengurangi hukuman Habib Rizik dari 4 tahun penjara menjadi 2 tahun penjara yang diputuskan pada Senin 15 November 2021. Rizik telah menjalani hukuman lebih dari 2 atau 3 masa tahanan sehingga berhak mengikuti program pembebasan bersyarat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hendrawan Supratikno selaku politikus senior PDIP memberikan pendapatnya terkait ucapan Habib Rizik Syihab soal negara darurat kebohongan. Hendrawan Supratikno membandingkan apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab tersebut dengan pernyataan Muhtar Lubis. Hendrawan Supratikno berpendapat memang masalah Indonesia saat ini adalah melembagakan kepura-puraan. Selain itu, Hendrawan Supratikno berujar bahwa seharusnya ucapan yang disampaikan Habib Rizik Syihab ini dijadikan sebagai pengingat. Hendrawan Supratikno juga menyetujui perkataan Habib Rizik Syihab tentang revolusi mental dan akhlak. Sebagai informasi, pada Rabu 20 Juli 2022, Habib Rizik Syihab dinyatakan bebas bersyarat dari penjara setelah itu dirinya menyerukan pernyataan yang menyindir soal kondisi Indonesia saat ini.